Sering dapat pertanyaan, pengaduan tentang dosa riba. Ya. Kenapa dosa riba? Karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut, katanya haram riba itu. Kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram gitu. Ya Allah, dari ujung. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank, tapi ATM dipakai gitu. Nah, ini perhatikan nih, buat khususnya nih Mas santri yang jurusan prodi ekonomi syariah, angkat tangannya. Lu angkat tangannya. Prodi ekonomi syariah, jurusan eksar, angkat tangannya laki-laki. Mas santri putra. Mas santri putri, mana? Oh, di belakang. Ya, tinggi. Perhatikan nih hukumnya. Bunga bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu. Berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama. Bukan ulama salaf atau mutaqaddimin atau mutaakhirin. Tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama mu'asirah, ulama mu'asirah itu temporer, ulama kontemporer dibahas. Kemudian terbagi dua. Ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama, menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Menghalalkan bunga bank. Bunga bank tidak dianggap, tidak dihitung, tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran dan hadis Nabi. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ya, ingin Islam ini modern, maju ke depan, gitu. Reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran. Maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah, sekarang masih hidup. Beliau adalah mufti agung atau grand mufti dari negara Mesir. Ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam. Termasuk pendiri Muhammadiyah, siapa namanya? Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Ada siapa lagi ulama yang menghalalkan bunga bank? Syekh Ahmad Thayyib. Beliau sampai sekarang masih rektor Al-Azhar University. Syekh Ahmad Thayyib. Ya. Kemudian siapa lagi? Ulama zohir yang menghalalkan bunga bank.
Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau adalah pakar ilmu usuluddin, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal, Ilmu Usul Fiqh, dipelajari oleh para ulama. Beliau pun melihat, mengevaluasi, mengijtihadi bunga bank tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya menghalalkan bunga bank. Jadi ulama-ulama zohir kelas taraf internasional, kelas dunia, dengan pikirannya yang jernih, yang cermat, memperhatikan kemaslahatan umat, dan ekonomi ini adalah jantung dari kehidupan. Dari ekonomi faktor yang utama adalah finansial, bukan sial. Finansial itu keuangan. Maka bank punya peran penting dalam perekonomian umat. Begitu idenya, hasil ijtihadnya cemerlang. Jadi ini masalah bunga bank ini mahalul khilaf, tempatnya perbedaan pendapat para ulama. Harus menghormati, menghargai, jangan menuding orang yang menghalalkan bunga bank dituding menghalalkan riba. Nauzubillahi min dzalik. Emangnya masyarakat biasa ulama itu fatwanya hasil ijtihad panjang. Nah, kita ini coba sekarang, kita dalam kehidupan sekarang tidak bisa lepas dari bank dan produk beserta turunannya, betul tidak? Santri, COD, nyambungnya kemana? Ke perbankan. Ya. Mau transfer, dulu mah ngirim uang dihitung dulu, ya, dari bawah bantal. Ya, ngitung 100 juta, 1 jam ngitungnya, dikirim, ya, manual begitu. Sekarang mah pijit, pegang handphone, banking, apa? Banking, pijit, uang, nggak ngitung dulu kita. 200 juta transfer, mana uangnya? Ya Allah, itu semua fasilitas dari bank, ATM, ya, pijit, kartunya masukin, keluar. Untuk memudahkan hidup. Ini haram bunga bank, transfer pakai bank. Donasi masjid, rekening bank. Nah, disinilah karena ini mahalul khilaf, tempatnya perselisihan, kita ambil mau yang mana, yang bermanfaat bagi kita. Jangan usaha gagal minjem dari bank, nyalahin bank. Minjem dari bank buat usaha, usahanya ceroboh, konsumtif, modal dimakan, gagal, anggunannya pada ujungnya harus dijual. Nyalahin bank, padahal yang salah siapa? Dirinya sendiri. Bank udah menggelontorkan dana, yang menerima dana ceroboh usahanya. Jangan nyalahin bank. Bener bank itu riba, saya rugi. Dia mah rugi dirinya sendiri. Tuh yang sukses banyak. Nah, jadi ini menjadi pilihan, opsi bagi umat. Silahkan ulama-ulama besar kita, ulama kontemporer yang kelasnya dunia, ulama zohir, menghalalkan bunga bank setelah diijtihadi. Silahkan pakai, pilihan bagi umat, kekayaan ilmu hajanah Islam. Mau tidak pakai bank silahkan, ya, transfer ngitung sendiri, kirim ke sana. Orang mau udah kemana? Ya, jadi kita harus berpikir maju, berpikir ke depan. Ya, umat ini harus maju. Maka adanya pilihan dari para ulama terbaik kita yang mengharamkannya silahkan. Dengan argumentasinya. Mau ikut kepada yang mengharamkan, mau ikut kepada yang menghalalkan, pilihan silahkan. Jadi ibarat apa? Ajaran Islam dan ilmu Islam itu ibarat supermarket, bukan supermarket. Supermarket segala ada. Ya, kaya. Itulah buah ijtihadnya para ulama kita. Mudah-mudahan nih menjadi penjelasan, ya, menjadi ilmu, informasi. Jangan diambil sepihak, nanti menuding kepada pihak yang lain. Belajar arif dan bijaksana. Makanya kalau masalah fikih, ijtihadiyah, persoalan-persoalan ijtihad harus cerdas dan bijaksana.
Jangan ngambil satu nyalahin yang lain. Biar terbuka lebar, umat memilih mana yang dianggap cocok maslahat bagi dirinya. Begitu masalah fikih itu. Sesuatu yang luas, ya. Maka Nabi bersabda, inna hadadin yusrun, sesungguhnya agama ini adalah kemudahan, jalan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mensulitkan, menyulitkan hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Ya. Ustadah baru rumah tangga, pingin punya rumah nggak? Pingin punya rumah nggak? Yang subsidi nilainya berapa? 150 juta. Punya uang cash nggak? Kasihan. Pingin punya rumah, kebutuhan, supaya tidak jadi kontraktor. Kok kontraktor? Ya yang kontrak itu namanya kontraktor itu. Biar punya sendiri. Ada KPR dari perbankan. Memudahkan nggak? Memudahkan. Yang seharusnya beli itu kalau cash 150 juta, ini uang muka cuma 8 juta. Cicilan cuma 1 juta. Enak nggak? 15 tahun lagi tenornya panjang. Memudahkan apa nyusahin? Memudahkan. Kalau nggak ada KPR perbankan, dari mana uang 150 juta cash? Itu memudahkan hidup. Yang sulit jadi mudah. Ya, yang sulit jadi mudah. Nah itu diantaranya produk perbankan. Ya. Sekarang ada bank syariah, alhamdulillah. Ya. Yang jelas, yang bunga di bank konvensional itu tadi oleh para ulama kita dianggap, dihitung tidak sama dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu BI pas dengar penjelasan Bapak menukil dari ulama-ulama zohir kelas internasional, itu plong. Alhamdulillah, saya posisi sebagai ketua BI Tasikmalaya, BI Pusat, ya, orang-orang yang duduk di perbankan, alhamdulillah. Kita sampaikan ilmu, jangan mengambil sepihak, karena itu adalah tempatnya perselisihan, tempatnya perbedaan pendapat para ulama. Ya, supaya tercerahkan. Ya, kalau jelas hukumnya, tenang nggak bekerjanya? Tenang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu.